Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, selamat berakhir pekan. Tetap menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan bersama Ana dan juga Rehana. Kita akan hadirkan beragam informasi. Rehana, bagaimana akhir pekannya? Kerja aja sih. Tapi bahagia ya? Tapi bahagia. Ada informasi apa nih untuk pemirsa? Kita langsung saja ya ke informasi pertama nih pemirsa. Angin puting beliung melanda kawasan Air Dingin Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Ya, 10 rumah warga dan juga 1 komplek pasar mengalami kerusakan. Inilah pemirsa, detik-detik angin puting beliung melanda Jorong Koto Air Dingin di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Angin berputar kencang, memporak-porandakan rumah hingga menerbangkan atap rumah warga. Akibat terjangan angin puting beliung, 10 rumah warga dan 1 komplek pasar mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Saat ini, warga Jorong Air Dingin masih melakukan pembersihan puing-puing material atap rumah mereka yang berserakan. Informasi lainnya pemirsa, 4 orang warga negara asing atau WNA melakukan pencurian di warung makan di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, dengan modus berpura-pura untuk menukar uang, aksi pencurian 4 orang warga negara asing tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Para pelaku terlihat mendekati kasir pembayaran untuk melakukan aksi pencuriannya. Adapun pemirsa, menurut pemilik rumah makan, pelaku merupakan satu keluarga berasal dari Timur Tengah. Setelah makan dan hendak membayar, satu pelaku berpura-pura menukar uang 50.000 dengan uang kondisi baru bersama 3 orang lain untuk mengambil uang di dalam laci sebesar 1 juta rupiah. Karena kerugian tidak terlalu besar, pemilik warung mengurungkan niatnya untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, namun menghimbau kepada para pedagang agar tetap berhati-hati. Pemirsa, seorang ibu berinisial N berusia 25 tahun tega menghabisi anaknya sendiri dengan menggunakan toples. Ya pemirsa, polisi yang tiba di lokasi di Jalan Pampang 2 Lorong 5, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Jumat malam langsung mengamankan sejumlah barang bukti usai melakukan olah TKP di lokasi bersama tim Inavis. Aksi yang dilancarkan ibu 1 anak tersebut berlangsung di dalam kamar rumah dengan cara menghantam bagian kepala anak semata wayangnya menggunakan toples. Pelaku juga langsung diamankan polisi ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini masih kami lakukan pendalaman terhadap ibu korban yang kami duga bukan perbuatannya, tapi harus kami minta pendampingan dari psikolog, sepertinya ada gangguan psikologi. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, P2MI atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini menggagalkan 18 calon pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal ke Arab Saudi. Ke-18 calon pekerja migran Indonesia ilegal ke Arab Saudi sebelumnya ditampung di PT Dasa Nugraha Utama, Kota Bekasi. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding Jumat siang langsung menemui 18 calon pekerja migran tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota. Usai berbincang dengan para korban, Karding menjelaskan 18 orang tersebut akan diberangkatkan ke Arab sebagai asisten rumah tangga melalui jalur non-prosedural dengan visa ziarah. Padahal perusahaan penyalur sudah tutup sejak tahun 2016.
Sementara itu pemirsa, 18 calon pekerja tersebut kini sedang dimintai keterangan di Polres Metro Bekasi Kota. Namun, satu orang yang merupakan penjaga tempat penyalur PMI sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Pemirsa, berita ini merupakan pelajaran bagi Anda sebagai orang tua yang masih memiliki anak balita karena diduga lepas dari pengawasan seorang balita di Ngawi, Jawa Timur secara tidak sengaja menegak bensin bercampur oli. Ya, meski sudah mendapatkan penanganan medis, nyawa korban tidak tertolong. Raut penyesalan tergambar jelas di wajah Novianti, ibu dari MAH, balita usia 13 bulan yang terpaksa dilarikan ke instalasi gawat darurat IGD RSUD Dr. Suroto Ngawi, Jawa Timur, usai tak sengaja menegak bensin bercampur oli di rumahnya. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, sejumlah usaha untuk mengeluarkan bensin bercampur oli dari tubuhnya telah dilakukan oleh orang tua korban. Tim medis yang menangani telah berusaha maksimal, namun nyawa korban tak tertolong. Sudah tidak sadar, sudah tidak sadar. Kemudian dari keterangan ibunya, ini tidak sengaja terminum oli dan bensin yang ada di rumah. Itu ya, setelah kemudian dilakukan tindakan. Menurut Haryanto, kakek korban, kejadian bermula saat korban sedang bermain di halaman rumahnya. Korban kemudian menemukan toples berisi cairan bensin campur oli. Diduga cairan tersebut diminum oleh korban hingga korban kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Kan semalaman ada kendala sama motor, motornya bocor, habis itu ditampung, si tempat bocor itu ditampung tempat sosis, biar masuknya biar nggak kemana-mana gitu, biar nggak licin. Habis itu pagi lupa buang lah, dia bangun, habis bangun itu mainan, habis mandi, mainan lagi, mainan apa-apa saja namanya anak kecil, tahu-tahu ada itu oli, bensin. Habis itu diminum, habis itu dia lari ke Baudinya. Jasad korban selanjutnya dipindah ke kamar mayat guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk Fuso bermuatan sepeda motor di Jalan Lintas Timur di Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Korban tewas akibat mengalami luka di bagian kepala. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas truk Fuso bernomor polisi BK 8582GK di Jalan Lintas Timur di Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Kecelakaan terjadi ketika korban bernama Edi Rawan, warga Banyu Asin 3 ini berboncengan dengan anaknya dari arah Palembang menuju Banyu Asin. Saat mencoba mendahului kendaraan di depannya, tiba-tiba dari arah Jambi menuju Palembang melaju sebuah truk Fuso. Tabrakan pun tak terhindarkan, benturan keras terjadi antara sepeda motor dan truk. Korban Edi terluka parah di bagian kepala hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi. Sementara anak korban selamat. Telah terjadi laka lantas antara truk barang membawa sepeda motor dan sepeda motor yang dikendarai oleh 2 orang. Untuk kronologisnya terlihat di CCTV bahwasanya ada mobil carry berbelok dari Palembang mengarah ke Palembang. Kemudian ada kendaraan R2 berboncengan 2. Bertepatan pada saat itu ada truk yang dari arah Jambi mengarah ke Palembang. Kemudian tidak bisa terhindari, akhirnya terjadilah kecelakaan. Petugas unit laka lantas Polres Banyu Asin langsung melakukan olah TKP serta mengevakuasi jenazah korban untuk dibawa ke RSUD Sukajadi. Supir truk telah diamankan di Polres Banyu Asin untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kini kasus kecelakaan ditangani unit lalu lintas Polres Banyu Asin. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.
Pemirsa, diduga hendak mencuri di salah satu rumah warga. Pria yang merupakan asal Palembang ini ditangkap saat sedang berada di atas rumah dan juga kejadian ini sempat viral di media sosial. Min, yuk Min, ada maling Min. Singit pocok genteng dah Min. Betet ni Wais, nak dibetet Min. Ya acau Min, nak dibetet. Kebo. Dalam rekaman terlihat seorang pria sedang berada di atas atap rumah warga, viral di media sosial. Sementara puluhan massa telah berkumpul di seputaran rumah untuk menangkap pelaku dan menyuruhnya untuk turun Kamis pagi di Jalan Kutilang Opi, Jakabaring, Palembang. Setelah hampir 1 jam di atas atap rumah, pelaku pun akhirnya menyerah dan turun. Pelaku bernama Zulkifli ini membantah hendak mencuri. Pelaku mengatakan cuma ingin mengambil dompet yang tersangkut di atas rumah. Pelaku pencurian, percobaan. Benar pelaku jam 4 subuh mau memasuki salah satu rumah kosong melalui samping masjid. Namun ketika itu dia ketahuan oleh salah satu masyarakat sedang mau sholat subuh diteriaki maling, sehingga dia ketakutan dan bersembunyi. Saat ini pelaku masih diamankan di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Belum ada laporan polisi terkait kerusakan atau kehilangan barang milik warga di TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Kita beralih ke Lumajang, Jawa Timur, pemirsa. Akibat mengalami pecah ban, sebuah mobil ambulans yang membawa penumpang dan jenazah terguling di jalur lintas selatan Lumajang, Jawa Timur. Dan seluruh penumpang berhasil selamat serta jenazah langsung dipindahkan ke mobil ambulan lain untuk diantar ke rumah duka. Bos, nyemplung. Mayu iki ono jero. Kewetan mau iki, banter. Inilah video amatir yang direkam warga sesaat setelah mobil ambulans yang sedang membawa jenazah mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di jalur lintas selatan Lumajang, Jawa Timur. Petugas kepolisian dan warga langsung berdatangan ke lokasi dan menolong 3 penumpang yang berhasil selamat, serta memindahkan 1 jenazah korban ke mobil ambulans lainnya. Ban kiri meletus. Iya. Cuma gitu aja, ban kiri meletus, terus nggak bisa terkendali. Kondisi jalan licin apa tadi? Oh, enggak pengaruh kalau jalan licin. Yang meletus itu ya? Cuma itu dari mana? Dari Bali ya? dari Bali. Diketahui mobil ambulans ini sedang dalam perjalanan mengantar jenazah korban kecelakaan di Bali menuju rumah duka di Kabupaten Malang. Namun akibat mengalami pecah ban depan sebelah kiri, sopir akhirnya hilang kendali sehingga mobil oleng dan terguling ke ladang tebu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Terus. Orot lah. Terus. Pemirsa, seorang bocah asal Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau mendadak viral usai tariannya dari atas sampan atau jalur menarik perhatian dunia. Kabarnya akan kami hadirkan saja. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama Ana dan Rehana. Pemirsa, kami hadirkan berita viral untuk Anda. Ada seekor buaya, pemirsa, buaya muara ini dengan panjang sekitar 4,5 meter yang diduga memangsa warga dan berhasil ditangkap. Seekor buaya muara berukuran panjang sekitar 4,5 meter dan lebar 60 cm ini berhasil ditangkap di Sungai Wei Semangka, Pekon Sri Purnomo, Kecamatan Semangka, Kabupaten Tagamus, Lampung, Kamis malam. Penangkapan ini menjadi perhatian warga sekitar yang sebelumnya diliputi kekhawatiran atas keberadaan buaya tersebut di sungai. Penangkapan buaya ini merupakan tindak lanjut serangan buaya yang menewaskan korban bernama Wasim berusia 80 tahun pada Senin lalu. Buaya muara kemudian diserahkan kepada BKSDA Lampung untuk dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Bandar Lampung.
Pemirsa, kita hadirkan kabar viral lainnya untuk Anda ini mengenai sejumlah video yang memperlihatkan tanaman eceng gondok memenuhi Sungai Juwana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang viral di media sosial. Banyaknya gulma eceng gondok yang berada di sepanjang aliran Sungai Juwana ini dikeluhkan oleh para nelayan tradisional. Pasalnya, pemirsa, kehadiran tanaman mengambang ini membuat ratusan nelayan tradisional tidak bisa melaut dan merugi puluhan juta rupiah. Keberadaan eceng gondok ini dikeluhkan karena dapat tersangkut di propeller mesin tempel perahu jika nelayan nekat untuk melajukan perahunya melewati tumpukan tanaman gulma tersebut. Eceng gondok ini selalu memenuhi Sungai Juwana, terutama di sekitar hulu setiap usai turun hujan. Horeg. Pemirsa, Pondok Pesantren Besuk di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menetapkan pertunjukan sound horeg haram secara mutlak. Ya, sementara itu pemirsa, MUI Jatim menilai sound horeg lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan manfaatnya di tengah masyarakat. Namun MUI Jatim juga hingga saat ini masih mengkaji fenomena sound horeg sebelum nantinya memutuskan fatwa, pemirsa. Pertunjukan sound horeg tengah digandrungi oleh sebagian warga Jawa Timur. Suara yang menggelegar diiringi tarian dari para dancer membuat sound horeg menjadi alternatif hiburan. Namun, pengasuh Pondok Pesantren Besuk sekaligus Rois Suriah PBNU, Kiai Haji Muhibul Aman Ali menegaskan, tontonan sound horeg haram secara mutlak. Fatwa haram dikeluarkan dalam forum yang dihadiri para kiai dan perwakilan pondok pesantren dari berbagai daerah. Selain suara yang bising dan mengganggu, pertunjukan sound horeg dinilai mengandung unsur hiburan yang mengarah pada kemaksiatan. Yang kita bahas adalah ya suaranya, aspek suaranya, kemudian ada dampak-dampaknya, di mana ada dancernya, kemudian dampak sosialnya bagaimana. Itu satu paket dalam pembahasan yang disebut dengan tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu tambah nemen. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk di Pasuruan, berdasarkan hasil Batsul Masail, MUI Jatim menegaskan masih akan mengumpulkan fakta dan melakukan kajian. Namun MUI Jatim menilai sound horeg lebih banyak mengandung mudarat dibandingkan manfaatnya di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan segera berkumpul untuk membahas dan mengkaji fenomena sound horeg sebelum memutuskan fatwa. Majelis Ulama Indonesia masih melakukan proses pengkajian, terutama oleh lembaga pengkajian sekaligus nanti akan dirapatkan oleh Komisi Fatwa. Akan tetapi ada beberapa statement yang sudah dirilis oleh Ketua Komisi Fatwa bahwa itu lebih banyak unsur madaratnya. Arahan dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur pun, jadi MUI nanti secara kelembagaan akan melakukan proses pengkajian dan nanti akan dirapatkan di Komisi Fatwa. MUI Jatim juga meminta masyarakat lebih bijak dan menghargai kepentingan masyarakat lain, serta meminta pemerintah untuk menertibkan agar tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, Ari Suprayogi, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, ada kabar bahagia untuk Anda, terutama bagi para pencinta bola voli di Indonesia. Karena Megawati Hangesti Pertiwi kemarin resmi mengakhiri masa lajangnya bersama dengan kekasihnya, yaitu adalah Diono Vandra di Masjid Raudotul Mukhlisin, Jember, Jawa Timur. Ya, setelah menikah bersama dengan atlet akuatik, Megatron mengaku akan kembali bermain voli dengan klubnya di Proliga Indonesia. Megawati Hangesti Pertiwi, atlet berprestasi bola voli, hari ini akhirnya resmi menikah dengan kekasihnya,
Dio Novandra di Masjid Raudlatul Mukhlisin, Jember, Jawa Timur pada Jumat siang. Ketika atlet voli berjulukan Megatron ini dihadiri keluarga kedua mempelai. Kakak kandung Mega didampingi penghulu menjadi wali dari Megawati menggantikan ayahnya yang telah wafat. Usai sah menjadi pasangan suami istri, Megawati dan Dio mengaku sangat bersyukur dan bahagia. Alhamdulillah senang banget tentunya. Ya ini dibimbingkan semua ya pasangan ya pastinya ya untuk menuju ke hubungan yang halal kayak gitu. Dio, gimana perasaanmu kali ini? Saya sangat senang, terharu, terus bahagia luar biasa, nggak bisa diucapkan. Bahagia luar biasa. Setelah menikah, atlet bola voli yang pernah bermain di salah satu klub di Korea Selatan itu mengakui akan kembali fokus bermain voli dengan klub barunya di Pro Liga Indonesia. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Ini ada seorang wanita yang dipalak juru parkir di dekat alun-alun Kota Bandung dan saat ini berhasil oleh diamankan polisi. Pelaku berjumlah 1 orang. Juru parkir liar di Kota Bandung yang memalak seorang wanita saat hendak parkir di seputar alun-alun Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku berhasil diamankan anggota Reskrim Polrestabes Bandung. Juru parkir memalak seorang wanita perempuan ini, pemirsa, sebesar Rp20.000 kini telah diamankan oleh Polrestabes Bandung. Pemirsa, kita hadirkan informasi viral lainnya untuk Anda di sore hari ini. Seorang bocah asal Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau mendadak viral usai tariannya dari batas sampan atau jalur menarik perhatian dunia. Rangkaian atraksi tarian yang diperagakan di atas perahu jalur yang sudah melaju ternyata dilakukannya secara otodidak. Video tari yang viral tersebut merupakan debut perdananya di tahun lalu di event Pacu Jalur Nasional 2024 di tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Sengingi. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan informasi mengenai pencarian hari ketiga di KMP Tunu Pratama Jaya yang masih terus dilakukan sesaat lagi. Masih bersama kami, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Sejumlah search and rescue, pemirsa, unit juga dikerahkan. Ya, pemirsa, hari ini pencarian diperluas ke arah timur dan juga selatan Gilimanuk. Pencarian dilakukan dengan menyisir area darat, laut, dan udara. Pencarian laut akan menjangkau 269 nautical mile dengan melibatkan 200 personel gabungan. Selain RHIB dan KAL milik TNI AL, KRI milik Koarmada 2 juga diterjunkan untuk memperkuat pencarian. Sementara itu, pencarian udara akan menjangkau 141 nautical mile di sebelah timur. Pemirsa, pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu malam, ratusan keluarga dari penumpang maupun ABK mendatangi pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Petugas gabungan di posko terpadu penanganan kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya tampak terus-menerus berusaha mengupdate data manifest penumpang. Sejumlah keluarga penumpang mengalami syok dan juga panik, sehingga polisi mulai melakukan trauma healing. Kok ini istri terus pria? Suami.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari proses pencarian penumpang tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya akan disampaikan langsung oleh reporter TV One Farah Manhila di sana. Farah, silakan dengan laporan Anda. Ya, Farah, silakan dengan laporan Anda. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di posko terpadu atau pusat informasi keluarga korban yang berada di lantai 2 ruang tunggu ASDP cabang Ketapang. Dan memang sampai hari ini keluarga korban ini masih terus berdatangan di ASDP Ketapang untuk mencari informasi berkaitan dengan keberadaan keluarganya yang menjadi penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang sampai saat ini masih belum mendapatkan informasi. Dan berdasarkan pencarian hari ini sepanjang yang kami pantau tadi, pemirsa, kami masih belum mendapatkan informasi terkait data-data ataupun keberadaan dari objek yang menjadi target atau korban dari KMP Tunu Pratama Jaya. Hari ini pemirsa, saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang keluarga yang tadi saya sempat melihat bahwa keluarga ini menyampaikan ke Basarnas karena sempat melihat sesuatu yang berkaitan dengan milik korban dari KMP Tunu Pratama Jaya. Saya sudah bersama dengan keluarga korban. Ibu izin boleh agak ke sini? Ya, Ibu dengan siapa? Ibu Sugi. Ibu Sugi. Ibu Surti. Sugi. Oke, Ibu Sugi, ini boleh diceritakan tadi ke Basarnas ini menyampaikan apa, Bu? Apa ada temuan atau seperti apa? Iya, tanya kan ada, saya lihat di TikTok itu loh Mbak, ada penemuan tasnya itu persis sama ponakan saya itu isinya. Jadi saya tanyakan sama yang punya TikTok itu, dua bersaudara apa gitu, ada nomor WA, terus saya telepon, di dalam tas itu barangnya apa, ada PS sama HP 2, iya katanya, sama baju. Terus semalam saya jam 1 apa jam berapa konfirmasi di sini, katanya suruh ke Basarnas. Terus tadi tanya belum, terus barusan katanya dikirim. Kan saya kan dapat info dari saudara di Bali juga, dan di sana di posko Gilimanuk juga katanya udah dikirim. Makanya saya kan tanya sama tim sini, apa benar ada barang kiriman dari posko Gilimanuk. Ternyata belum. Bu, apa tahu itu lokasi penemuan barangnya ada di titik mana atau ada di sebelah mana? Di pelabuhan gitu, Labuhan Jembrana gitu katanya. Apakah lokasi ini juga sudah disampaikan ke pihak Basarnas atau seperti apa, Bu? Ya, saudara saya Bali sih yang konfirmasi di sana, katanya iya memang gitu. Apa aja Ibu barang-barang yang ditemukan? Apakah ada tanda-tanda lain, Ibu? Enggak, saya itu kan belum tahu. Makanya saya dari video itu cuma tas saja yang dibawa. Saya lihat tasnya itu, saya nggak tahu dalamnya, cuma tahu tasnya aja. Cuma saya tanya sama si Mas yang TikTok itu, isinya memang itu. Ya, isi barangnya sesuai begitu ya, Bu. Namun belum ada keterangan informasi berkaitan dengan korban atau yang menjadi keluarga Ibu gitu ya. Terima kasih. Tanya di tim itu, benar nggak itu tasnya ponak saya? Bukannya mau ngambil, cuma pengen tahu aja. Baik, terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Pemirsa, ini memang tadi laporan dari keluarga yang menyatakan bahwa dia sempat menemukan barang-barang milik keluarganya dan kemudian berusaha untuk melaporkan kepada Basarnas sekaligus untuk mencari tahu keberadaan dari keluarganya. Artinya para keluarga korban di sini ini tidak hanya menunggu informasi dari tim SAR gabungan, namun juga aktif mencari informasi melalui media sosial berkaitan dengan keberadaan dari keluarganya yang menjadi penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Dan sampai saat ini pencarian 29 penumpang hilang yang terdata dalam manifest KMP Pratama Tunu Jaya ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Demikian informasi dari wilayah SDP Ketapang. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Terima kasih laporan langsung Farah Manhila dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas.
Dan pemirsa, tentunya usai jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan sedikit informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, pemirsa, ratusan driver ojek online ini menggeruduk rumah salah satu pelanggan karena diduga melakukan penganiayaan kepada pacar salah satu driver. Masa terlibat keributan hingga merusak mobil patroli milik Polsek Godean Sleman. Ratusan driver online mendatangi rumah salah satu warga di wilayah Bantulan Godean Sleman pada Sabtu dini hari. Mereka terlibat saling dorong dengan polisi yang berjaga di depan rumah warga. Peristiwa bermula saat driver online dianggap terlambat mengantar pesanan makanan kepada pelanggan dan terjadi cekcok. Pacar driver yang mencoba menjelaskan alasan keterlambatan justru mendapat kekerasan berupa cakaran dan melapor ke polisi. Para driver online menggalang solidaritas dan mendatangi rumah terlapor untuk menuntut permintaan maaf. Namun terlapor tidak ada di rumah. Ratusan driver online kemudian mendatangi Mapolresta Sleman karena diketahui terlapor telah mengamankan diri. Belum puas dengan permintaan maaf pelanggan, para driver online ini kemudian datang lagi ke rumah terlapor. Namun jalan masuk rumah sudah dijaga polisi. Masa kemudian merusak mobil patroli polisi dan menggulingkannya di tengah jalan hingga mencoba membakarnya. Akibatnya mobil patroli milik Polsek Godean rusak parah. Terjadilah cekcok di rumah terlapor. Akhirnya dipisahin sama orang di sekitar rumahnya, keluarga dari terlapor itu sendiri, yang mengakibatkan driver ojek ini, yaitu pacarnya, karena dia mengantar bersama pacarnya, ada luka cakaran dan dia merasa dijambak. Nah, dari kejadian itu dia laporkan di Polres Sleman pada tanggal 4 Juli dini hari, sekitar pukul 2. Nah, imbas dari kejadian itu, akhirnya muncullah kemarin sesama driver Shopee Food karena tidak terima solidaritas, didatenginlah tadi malam rumah dari terlapor tersebut. Dibuka aja nggak apa-apa. Polisi memastikan akan mengusut tuntas 2 peristiwa hukum dalam kasus ini, yakni terkait penganiayaan kepada pacar driver online dan perusakan mobil polisi. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Balik cuman nggak kebakar. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ratusan driver online yang mendatangi rumah salah satu warga di Sleman, Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Andri Prasetyo, di lokasi. Selamat siang, Andri. Ya, selamat siang, Ana dan akan dikabarkan kondisi saat ini siang menjelang sore sudah berangsur ataupun sudah kondusif begitu, di mana tadi dini hari sempat terjadi ketegangan antara driver online dengan aparat kepolisian dari Polresta Sleman. Dan memang tadi pagi kepolisian sudah berhasil membubarkan kerumunan dari driver online yang berkerumun di sekitar kawasan Jalan Godean, tepatnya di Dusun Bantulan yang berada di sekitar rumah pelanggan yang diduga menjadi pemicu amarah dari driver online ini sendiri. Dan memang kepolisian hingga saat ini masih terus menangani kasus ini, di mana ada 2 peristiwa hukum yang terjadi dalam peristiwa ini, di mana satu adalah terkait dengan dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pelanggan kepada kekasih dari salah satu driver online. Dan kasus penganiayaan ini sudah ditangani oleh Polresta Sleman, Yogyakarta. Kemudian kasus kedua adalah upaya pengerusakan mobil patroli polisi milik Polsek Godean yang diduga dilakukan oleh massa aksi
yang berjumlah puluhan begitu. Dan memang polisi tadi menyebut sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dan dalam waktu dekat polisi berjanji akan segera menangkap para pelaku yang diduga melakukan pengerusakan mobil patroli polisi. Dan memang hingga saat ini kondisi di Kabupaten Sleman sendiri sudah kondusif begitu, dan polisi memastikan akan menangani kasus ini dengan serius dan meminta warga untuk tetap tenang tanpa terprovokasi dengan kejadian ini. Demikian informasi terbaru. Untuk sementara kita kembali dengan Ana dan Rehana di Jakarta. Baik, terima kasih Andri Prasetyo atas laporan Anda langsung dari sana. Selamat kembali beraktivitas. Ya pemirsa, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, ratusan warga desa Sepuk Laut bersih tegang dengan pihak PT Punggur Alam Lestari. Mereka menuntut penyediaan 1.400 hektar lahan plasma yang dijanjikan oleh perusahaan. Ratusan warga Sepuk Laut Kecamatan Kakap di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat bersih tegang dengan pihak perusahaan perkebunan PT Punggur Alam Lestari saat rapat klarifikasi di kantor desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap di Kalimantan Barat. Warga menuntut agar pihak perusahaan memberikan lahan plasma 20% sesuai janji perusahaan dan SK Bupati Kuburaya tanggal 13 Februari 2014 seluas 1.400 hektar yang hingga saat ini belum direalisasikan. Saya mau bikin ruko. Jadi masyarakat diminta kompensasi. Kalau masalah plasma mau dibangun itu masyarakat tidak ada melarang, Pak. Cuman dia minta selesaikan dulu yang lama. Kenapa tidak realisasi plasma ini? Karena SHM yang lokasi objek dari plasma itu tidak diserahkan ke perusahaan. Ya, informasi lainnya untuk Anda pemirsa, mantan Jaksa Agung atau kami hadirkan informasi untuk Anda ini pantau layanan publik Polri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiatini melakukan sidak ke Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam sidaknya, Menpan RB menyatakan pemerintah telah menyetujui pendirian Direktorat Reserse Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Polda di seluruh Indonesia. Ini merupakan kerja keras Barreskrim Polri untuk membentuk Direktorat Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan dan juga Anak di tingkat Polda di seluruh Indonesia. Akhirnya disetujui oleh pemerintah. Tingginya tindak pidana terhadap perempuan dan anak sudah selayaknya dibentuk direktorat khusus yang menangani masalah tindak pidana perdagangan orang dan PPA di seluruh Polda. Jadi saya tentunya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolres, dan terlebih lagi kami juga baru saja menyetujui pembentukan Direktorat Reserse PPO dan perlindungan PPA dan perlindungan anak. Kedatangan Ibu Menteri yaitu juga mengecek apakah dari pembentukan PPA ini sudah sampai ke tingkat Polres dan memang sudah profesional di tingkat Polres, dan tentunya kami selalu berupaya untuk memperbaiki dari sisi layanan. Pemirsa, kami hadirkan kabar duka untuk Anda. Mantan Jaksa Agung era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Abdul Rahman Saleh menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Jumat siang. Ya, jenazah almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Sabtu siang. Prosesi persemayaman mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dilaksanakan di rumah duka di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Prosesi ditandai dengan upacara penyerahan jenazah Abdul Rahman Saleh dari pihak keluarga ke personel TNI. Prosesi jenazah dilakukan secara militer yang turut dihadiri sanak saudara mendiang, termasuk para pegawai kejaksaan.
Dan informasi tadi juga pemirsa sekaligus menutup jumpa kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Rahana Mezia. Dan saya Natia Lita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.